Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang mengikuti perayaan Ekaristi ini tentu sebagian besar sudah dibaptis. Ketika kita dibaptis, ada sebuah nama yang diimbuhkan atau ditambahkan di dalam nama kita. Terutama bagi mereka yang hendak menjadi anggota gereja, namun sebelumnya ia memiliki kepercayaan agama lain. Setiap kita memiliki nama baptis masing-masing. Dan melalui nama baptis itu sebenarnya apa tujuan gereja? Karena orang tua sudah memberikan nama baik-baik, lalu kenapa gereja mesti tambah-tambah lagi? Nama baptis yang tentu saja diambil dari para orang kudus menjadi pelindung kita, juga menjadi pendoa kita selama kita mengarungi hidup di dunia ini. Maka penting bagi setiap kita yang sudah dibaptis untuk mengetahui sejarah hidup nama baptis orang kudus kita. Contoh, Romo Danan nama baptisnya santo pelindungnya Stefanus. Stefanus adalah martir pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari simpan dalam hati nama kudus atau nama baptis saya siapa? Sejarah hidupnya bagaimana? Barangkali tidak banyak juga yang tahu karena nama baptis seringkali diimbuhkan oleh orang tua, dicarikan oleh orang tua, sehingga dalam pertumbuhan waktu apalagi orang kudus itu jarang kita dengar dan baca, maka kita tidak pernah mengetahui sejarah hidup orang kudus pelindung kita masing-masing. Ya, saya harap sekarang media sosial itu jangan hanya digunakan untuk posting diri sendiri supaya tenar, tetapi juga cari tahu santo santa pelindung saya ini sejarah hidupnya seperti apa. Sehingga kita memiliki kebanggaan memiliki santo atau santa pelindung itu. Mengapa dalam gereja Katolik nama santo santa itu diimbuhkan kepada mereka yang dibaptis? Kalau kita ingat kembali ketika kehidupan masih sangat tradisional bahkan belum mengenal agama, nama anak biasanya diambil dari salah satu nama leluhur, entah itu nenek, kakek atau moyang. Tujuannya apa? Tujuannya nama itu adalah untuk mengenang, mengingat kakek, nenek atau moyang kita masing-masing. Begitu pula dalam gereja Katolik, imbuhan nama baptis dari santo santa mau mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang berjasa dalam pertumbuhan gereja ini, yakni mereka yang menjadi saksi. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, ada begitu banyak orang-orang kudus yang melalui hidupnya kita yakin dan percaya Tuhan sungguh ada, Tuhan hidup menyertai mereka. Dan kita semua diundang bukan hanya untuk menghormati mereka orang kudus, tetapi juga diundang untuk menjadi semakin kudus. Ah, mana mungkin Romo kami menjadi orang kudus? Tentu saja mungkin. Bahkan orang-orang kudus pun dalam hidupnya mereka juga ada yang beranjak dari ketidaktahuan akan kedosaan yang kemudian disadarkan dan kemudian bertobat dan menjadi kudus. Artinya apa? Undangan untuk menjadi kudus adalah undangan untuk kita semua. Bagaimana menjadi orang kudus? Hari ini Yesus memberikan resepnya.
Yang kalau kita dengar dalam bacaan Injil, rasa-rasanya kenapa Yesus mengajak para muridnya untuk menjadi miskin, untuk menjadi menderita, galau, dan berkesusahan. Apakah Yesus senang kalau murid-muridnya itu menderita? Tentu tidak. Lantas apa maksud Yesus mengatakan, berbahagialah engkau yang miskin, karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena engkau akan dihibur, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, hidup sebagai murid Yesus tidak memberikan jaminan bahwa kita akan luput dari tantangan hidup di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini akan ada begitu banyak tantangan yang datang, baik karena apa yang kita lakukan maupun karena situasi maupun orang-orang di sekitar kita. Lantas apa yang mesti kita lakukan untuk bisa menjadi kudus adalah bagaimana ketika kita merespon tantangan-tantangan itu. Apakah ketika kedukaan melanda, tatkala kita kehilangan orang yang dikasihi, kita tetap mampu bisa meyakini bahwa orang yang telah dipanggil Tuhan sungguh-sungguh bahagia bersamanya, atau sebaliknya kita justru marah-marah kepada Tuhan, mengapa engkau mengambil orang yang kukasihi ini? Apakah engkau tidak menyayangi mereka sehingga engkau mengambil mereka dari dunia ini? Atau ketika kita menghadapi berbagai persoalan tantangan dalam hidup, mampukah kita tetap beriman bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter iman kita yang lebih matang? Ada sebuah lagu yang barangkali saudara-saudari sangat familiar, yang liriknya begini. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu mulus, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, doa kita pun mesti diperbaiki. Mengapa? Karena banyak orang berdoa ketika menghadapi masalah, Tuhan jauhkanlah masalah ini daripadaku. Tidak mungkin. Lantas bagaimana Romo? Mintalah kepada Tuhan agar ketika kita menghadapi berbagai tantangan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menggandeng kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melalui berbagai persoalan dalam hidup ini bersama Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun tantangannya, yakinlah kemuliaan dan kebahagiaan menanti di ujung jalan. Para kudus di surga telah membuktikannya, di mana melalui wahyu, Yohanes memandang mereka semua sebagai orang-orang yang diliputi dengan sukacita, berpakaian putih. Romo, kalau kami pakai baju merah, baju biru, apakah kami bisa tetap masuk surga? Bukan itu artinya. Ketika Yohanes bilang mereka telah mencuci pakaiannya sehingga menjadi putih bersih, artinya mereka telah menebus dosa mereka melalui permohonan ampun. Ya, mereka mengandalkan belas kasih Tuhan. Mereka silih atas dosa-dosa mereka dan berjuang untuk menjadi lebih baik seturut kehendak Allah. Inilah yang menjadikan para pendahulu sebagai orang kudus. Dan orang kudus bukan hanya santo-santa pelindung kita masing-masing atau santo-santa yang kita kenal, pernah dengar, tetapi juga mereka yang hidupnya menyerupai demikian. Oleh sebab itu gereja pada hari ini memperingati semua orang kudus atau semua yang berjuang menjadi kudus. Ya, jadi tidak terbatas kepada para santo-santa yang diakui gereja, karena ada begitu banyak orang yang sudah berjuang untuk menjadi baik namun barangkali tidak kita kenal. Bahkan di negara kita Indonesia pun ada orang-orang kudus yang menjadi martir juga ada, akan tetapi tidak banyak yang mengenalnya. Maka dari itu
Bersama gereja hari ini kita berdoa bersama para kudus agar mereka menyertai kita semua yang masih bersiarah. Dan inilah yang menjadi kunci dalam hidup menggereja, bahwa kita hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi juga memiliki hubungan antara yang hidup di dunia, mereka yang ada di api penyucian, dan juga mereka yang telah jaya mulia bersama Bapa di surga. Tidak ada keterputusan, semua berkesinambungan. Maka tak heran kita selalu mendoakan orang-orang yang kita cintai walaupun mereka sudah dipanggil Tuhan. Dan besok kita merayakan arwah umat beriman. Tentu ada katekisenya yang lain. Hari ini cukup sampai demikian. Sehingga Bapak Ibu sungguh menghayati makna dari penamaan Santo Santa, pelindung, nama baptis, agar kita berusaha untuk mencontoh teladan hidup mereka, agar kita semakin kuat dalam beriman, berani mewartakan kebaikan dan kebenaran, serta menjadi saksi keselamatan bagi sesama. Semoga kasih Kristus bersama para kudus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara